Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru. Di hari ini kita akan mempelajari tentang tematik khususnya materi IPS. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini menjadi lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bu Yusi akan bertanya dulu. Pertanyaan pertama, adakah yang tahu di manakah letak wilayah Indonesia? Ya, betul. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, negara apa saja yang berada di kawasan Asia Tenggara? Ya, betul. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Malaysia, dan juga negara lainnya. Mereka semua adalah negara-negara tetangga Indonesia. Nah, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara itu memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya atau untuk memajukan negaranya, sehingga mereka melakukan kerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara sehingga membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Kerjasama ASEAN tersebut, setiap negara memiliki perannya masing-masing termasuk Indonesia. Mengapa Indonesia harus memiliki peran di dalam kerjasama dengan negara-negara di ASEAN? Yang pertama, Indonesia itu merupakan bagian dari ASEAN, bagian dari dunia, sehingga Indonesia harus menunjukkan perannya sebagai negara yang maju. Yang kedua, Indonesia pun dengan menunjukkan perannya tersebut akan menguntungkan bagi bangsa kita. Negara Indonesia akan menjadi maju. Indonesia akan banyak dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Indonesia sendiri. Anak-anak, simak dan perhatikan baik-baik video berikut ini, karena di tengah-tengah pembelajaran akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Semuanya ada 6 buah pertanyaan yang harus kalian jawab. Peran Indonesia di ASEAN, tematik IPS kelas 6 tema 7. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan pangan. Yang kedua, mengetahui kerjasama antara Indonesia dengan negara di Asia Tenggara di bidang politik. Yang ketiga, mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Kita mulai dengan penjelasan yang pertama, yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Apa maksudnya? Indonesia sebagai produsen, yaitu Indonesia ikut membantu menyediakan barang-barang kebutuhan baik untuk dalam negeri maupun juga untuk negara-negara di ASEAN. Kemudian Indonesia juga sebagai distributor ikut serta dalam mendistribusikan atau memperjualbelikan barang-barang baik dari Indonesia maupun dari negara-negara ASEAN. Dan Indonesia sebagai konsumen, yaitu Indonesia juga ikut menggunakan barang-barang produk dari negara-negara ASEAN. Dalam hal ini Indonesia mengimpor barang-barang dari luar negeri. Peran Indonesia di bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia ikut menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mendirikan proyek industri bersama, contohnya industri pupuk urea. Yang keempat, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Lalu yang terakhir, Indonesia juga mendukung kegiatan yang dilakukan Badan Penelitian khususnya di bidang pertanian. Sekarang saatnya kuis. Pertanyaan 1 dan 2. Nomor 1, mengapa Indonesia merasa perlu berperan dalam kerjasama ASEAN?
Yang kedua, apa yang dimaksud peran Indonesia sebagai konsumen dalam kerjasama ekonomi ASEAN? Silakan dijawab ya. Berikutnya, kita akan membahas peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Apa saja peran Indonesia? Yang pertama, menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN untuk menanggulangi kejahatan di negaranya, seperti misalnya terorisme, kejahatan lintas negara, maupun pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai. Lalu yang ketiga, Indonesia mendorong pemerintah negara-negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu yang keempat, mengusulkan pembentukan Badan Hak Azazi Manusia. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, kerjasama ASEAN di bidang lainnya yaitu ada di bidang sosial dan juga di bidang pangan. Di bidang sosial, contohnya pembentukan kelompok kerja ASEAN yang berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi. Lalu ada pembentukan kelompok kerjasama kota ASEAN yang berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga ada penanganan bencana alam. Kemudian di bidang pangan, Indonesia juga bekerja sama dalam penyediaan pupuk, ekspor dan impor komoditas pangan, lalu melakukan penelitian bersama dalam bidang pangan. Contohnya ada di Filipina International Rice Research Institute. Saatnya kuis. Pertanyaan 3 dan keempat. Pertanyaan ketiga, apa peran ASEAN dalam mencegah timbulnya konflik di negara anggotanya? Lalu yang keempat, penanganan bencana alam merupakan kerjasama ASEAN di bidang apa? Silakan dijawab ya. Kerjasama lainnya adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya. Apa saja yang dilakukan Indonesia? Yang pertama, ikut meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, ikut serta dalam pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Yang ketiga, melakukan atau menyelenggarakan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara. Dan yang keempat, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Lalu, kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang pertama, Indonesia ikut serta dalam melakukan pertukaran guru dan pelajar dengan negara-negara di ASEAN. Yang kedua, melakukan deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Yang keempat, melakukan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, berusaha untuk menyediakan sarana pendidikan yang memadai, baik bagi siswa kita maupun siswa dari ASEAN lainnya. Saatnya kuis. Pertanyaan 5 dan 6. Pertanyaan kelima, permasalahan apa yang masih dihadapi oleh negara-negara ASEAN di bidang pendidikan? Lalu yang keenam, sebutkan 2 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran IPS kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali anak-anak semuanya. Tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.